Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Almila, konten pembelajaran fisika masa kini. Tontonlah video tutorial ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Suka channel ini silahkan subscribe tentu bagi yang belum melakukannya. Dan bagi yang ingin mendownload saya persilakan. Namun bagi siswa yang salah atau bagi pengguna yang menggunakan handphone tidak bisa dipertimbangkan karena akan menyebabkan memori cepat penuh. Oleh karena itu saya sarankan agar cukup dinonton secara online saja ya. Nah, pada tutorial kita atau video kali ini kita akan membahas tentang kesalahan pengukuran, angka penting, dan ketidakpastian pengukuran. Peruntukan bagi siswa SMA dan sederajat. Kita lihat materi yang pertama yaitu kesalahan pengukuran. Apa yang dimaksud dengan pengukuran sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Kali ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan dalam melakukan pengukuran. Pada garis besar ada 3 jenis kesalahan, yaitu kesalahan umum, kemudian kesalahan acak, dan yang ketiga kesalahan sistematik. Kita lihat yang pertama, kesalahan umum. Ini penyebabnya adalah keterbatasan pengamal. Di antaranya keterampilan yang kurang dalam menggunakan alat ukur, apalagi alat-alat ukur canggih yang melibatkan banyak komponen yang diatur, atau ada kekeliruan dalam pembacaan skala yang kecil. Yang kedua, kesalahan acak. Ini disebabkan oleh kondisi lingkungan yang tidak menentu yang mengganggu kerja suatu alat ukur. Contoh, kita ingin mengukur massa sebuah emas menggunakan neraca Aufhaus yang atau bukan neraca digital berada pada lingkungan. Di situ ada misalnya landasan pesawat yang tergeletak, ini akan mengganggu sekali. Yang ketiga, kesalahan sistematis. Ini menyebabkan kesalahan acak bacaan hasil ukur. Nah, sumber-sumber kesalahan sistematis ini antara lain, yang pertama adalah kita lihat di sini, kesalahan kalibrasi. Yang dimaksud kesalahan kalibrasi ini adalah penyesuaian pembuatan nilai pada garis skala. Maksudnya di sini yang berjelas, lihat di sini di gambar ini. Setiap garis skala ini idealnya sama jaraknya. Misalnya dari sini ke sini sama dengan dari sini menuju ke sini lagi, dari sini lagi menuju ke sini, dari sini menuju lagi ke sini, itu sama-sama panjang ini sama jaraknya. Tapi di sini ada agak sempit. Inilah yang namanya kesalahan kalibrasi. Kita lihat lagi yang berikutnya. Ini lebih jarang antara skala ini dengan ini. Ini juga ada sebuah kesalahan yang disebut dengan kesalahan kalibrasi. Yang berikut, kesalahan titik nol yang disebabkan tergesernya penunjukan angka 0 yang sebenarnya dari garis pada skala. Maksudnya di sini, lihat di gambar ini, kita lihat neraca ini atau timbangan ini belum ada di sini. Seharusnya dari ujung jarum ini dia berada di angka 0. Angka 0 itu, ini perlu kecil gambarnya, kira-kira begitu. Tapi dia bergeser sedikit ke kiri. Inilah yang disebut dengan kesalahan titik nol. Biasanya di sini bisa diperbaiki dengan melakukan kalibrasi titik nol. Biasa setiap timbangan itu ada. Yang berikut, yang ketiga adalah kesalahan komponen. Ini yang kedua. Seperti dinamometer yang ada di lab yang insya Allah nanti kita akan gunakan, atau pada neraca atau timbangan ini, biasanya dia menggunakan pegas. Kalau pegasnya sudah melemah, maka disitulah akan ada kesalahan hasil pengukuran. Yang keempat adalah kesalahan paralaks. Paralaks itu sudut pandang. Seperti pada gambar ini. Ini ada 3 cara melihat skala. Yang paling benar itu adalah di tengah. Harus tegak lurus dengan apa yang kita mau baca. Sehingga di sini terbaca skalanya 7,3. Tetapi kalau dilihat dari sisi kanan ini, dia terbaca 7,5. Ini adalah sebuah kesalahan. Tidak boleh cara begini.
Kemudian dilihat lagi dari sisi kiri, di sini terbaca 7,1. Ini juga salah. Mata harus benar-benar tegak lurus dengan apa yang diukur. Ini adalah benda yang diukur. Kemudian, kelima, kesalahan teoritis. Ini apabila gaya gesek bekerja, misalnya ada gaya gesek yang bekerja kesalahan percobaan, tetapi pada saat dihitung hasil percobaannya kita tidak libatkan. Nah, maka hasil percobaan dan teori akan secara konsisten tidak cocok. Demikian itu tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat melakukan pengukuran. Mudah-mudahan pada saat praktek nanti bisa diminimalisir. Yang berikut, kita lanjutkan materi kita tentang angka penting. Angka penting atau kadang-kadang juga disebut sebagai angka berarti adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Hanya kita mengukur massa benda, mengukur panjang benda, itu angka-angkanya dan yang diperoleh itu disebut sebagai angka penting. Di mana angka penting ini terdiri atas angka pasti dan angka terakhir yang ditaksir atau diragukan. Nah, angka pasti adalah angka yang terbaca pada skala alat ukur yang tidak diragukan nilainya karena jelas terlihat. Sedangkan angka taksiran adalah angka hasil pengukuran yang diperkirakan atau masih diragukan nilainya. Jadi misalnya di sini ada skala gitu. Angka hasilnya 2. Kemudian yang kita ukur misalnya ini ada skala-skalanya. Ternyata yang kita ukur ini berada di tengah ini. Nah, nilai di sinilah yang dimaksud diragukan itu. Sedangkan yang pasti adalah terbaca pada skala. Melanjut. Mana yang disebut dengan angka penting? Pertama, semua angka bukan nol adalah angka penting. Nah, semua angka bukan nol. Contoh, hasil pengukuran lebar kertas adalah 21,5 cm. Pengukuran ini mengandung 3 angka penting. Karena semua di sini tidak ada angka nol. Berikut. Semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol adalah angka penting. Ya, di sini. Hasil penimbangan ramuan obat COVID-19 adalah 402,07 mg. Nah, jadi angka 0 ini terletak antara 4 dan 2. Dia terletak di antara angka bukan 0. Kemudian 0 yang ini di antara 2 dan 7 juga berada di antara angka bukan 0. Hasil tersebut mengandung 5 angka penting. 1, 2, 3, 4, 5. Angka pastinya adalah 4020. Angka taksirannya adalah 7. Tapi yang penting di sini adalah 5 angka penting. Ketiga, angka 0 yang di sebelah kanan angka bukan 0. Angka 0 yang di sebelah kanan angka bukan 0 bukan angka penting, kecuali ada penjelasan lain. Penjelasan dapat berupa garis bawah atau ditebalkan yang menandakan angka taksiran. Contoh, hasil pengukuran panjang kelas adalah 2000 cm. Ada garis 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan penjelasan khusus. Maka dia disebut 4 angka penting. Kemudian, jika pengukuran lebar keras adalah 1000 cm tanpa ada tanda, ini mengandung cuma 1 angka penting. Karena di sini angka 0 ada di sebelah kanan angka depan. Diingat baik-baik. Keempat, semua angka 0 di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan, tanda desimal bukan angka penting. Ini tanda desimalnya ini adalah koma. Jadi di sebelah kirinya ini
di sebelah kanannya ini, dia bukan angka penting. Jadi di sini hanya 257, maka dikatakan mengandung 3 angka penting. Berikut, semua angka di sebelah kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di sini semua angka, berarti mau 0, mau 1, mau 2, mau 3, semua angka ini di sebelah kanan desimal dan mengikuti angka bukan 0, mengikuti 2, 7, 2, angka bukan 0, koma, mengikuti 2, 0, 0, maka ini mengandung 4 angka penting. Nah, demikian itu yang disebut dengan angka penting. Sekarang kita lihat lanjutannya, bagaimana kalau angka-angka penting tadi atau angka hasil pengukuran itu masuk dalam operasi hitungan. Pertama kita lihat adalah pembulatan. Ini sering terjadi keluar, khusus untuk bilangan-bilangan desimal yang diperoleh dari hasil operasi matematika. Pembulatannya mengikuti aturan berikut. Pertama, angka lebih dari 5, berarti angka 6, 7, 8, dan seterusnya sampai 9 dibulatkan ke atas. Contoh di sini 9,5735. Saya ulangi, angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas, kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelumnya angka ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika sebelumnya angka genap. Jadi yang ini yang sering ini sekali ini keliru. Kita lihat seperti ini. Kalau pernyataan yang pertama itu tadi misalnya 3,41. Nah, ini langsung 3, menjadi 3,4. Nah, ini sudah pada tahu semua. Kalau misalnya 3,46, nah, otomatis ini menjadi 3,5. Sudah pasti. Tapi yang pernyataan kedua, tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika sebelumnya angka ganjil. Contoh 95,3735 menjadi 95,74 karena sebelumnya ini adalah ganjil. Dan dibulatkan ke bawah jika sebelumnya angka genap. Nah, ya contoh ini 95,685. Di sini 95,68, bukan 69. Kenapa? Karena sebelumnya ini adalah 8 itu angka genap, jadi tidak boleh dijadikan 69. Salah. Ini diingat baik-baik. Kalau di komputer itu otomatis. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika kita melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan, maka hasil hanya boleh mengandung satu angka taksiran. Seperti ini. Dan tidak terlalu masalah, karena biasa angka taksiran itu tidak ada kode-kodenya, hanya di garis bawahi. Yang berikut, perkalian dan pembagian. Nah, ini juga sederhana. Perkalian dan pembagian itu kata kuncinya adalah kita mengikuti yang paling sedikit angka pentingnya. Hasil perkalian dan pembagian dari suatu angka penting adalah bilangan angka pentingnya sama dengan angka penting paling sedikit. Misalnya ini 3 angka penting, ini 2 angka penting. Hasilnya ini, maka ini tidak boleh ditulis 2 di sini. Menjadi 3,9 karena mengikuti 1,2.
Contoh lagi sini 2,25 bagi 1,5, maka hasilnya harus 2 angka penting. Mengikuti dia ini. Berikut pemangkatan atau akar, sama prinsipnya dengan perkalian, selalu mengikuti. Ini kan asalnya 2 angka penting, hasilnya 2,5, maka hasilnya harus 2 angka penting. Kalau bentuk akar 45, hasilnya 6,7082. Di sini cuma 2 angka penting, maka di sini harus ditulis juga 2 angka penting. Gampang kalau ini. Yang berikut, pemangkatan atau penarikan akar kurang lebih sama juga dengan tadi, selalu mengikuti yang paling kecil, angka penting paling sedikit. 1,5 kuadrat untuk angka penting, hasilnya 2,25, ditulis 2,2 karena berasal dari ini. Akar 45, hasilnya sudah terulang tadi. Kita lanjut. Ketidakpastian hasil pengukuran. Terdapat 3 hal yang harus dihitung dalam melaporkan atau menuliskan ketidakpastian pengukuran, yaitu ketidakpastian atau kesalahan mutlak, kesalahan relatif, dan taraf tertentu. Nah, ketidakpastian mutlak ini berkaitan dengan ketepatan pengukuran. Ini bisa dibaca ada di buku ini. Ketidakpastian relatif berkaitan dengan ketelitian dan melakukan pengukuran. Taraf ketelitian pada dasarnya sama dengan kesalahan relatif. Yang membedakan adalah terletak pada cara pemahaman. Masing-masing kesalahan tersebut dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi, untuk menghitung ketidakpastian tergantung dari cara pengukuran. Kalau pengukuran tunggal, artinya ini 1 kali mengukur, maka kesalahan mutlaknya dihitung disimpulkan delta X serta 2 NST, di mana NST itu adalah nilai skala terkecil. Kalau kemudian kesalahan relatif, delta X bagi X0. Nanti di praktek nanti kita akan praktekkan. Tidak usah terlalu panjang lebar, saya jelaskan di sini. Menuliskan dan melaporkan. Ini juga biasa gurunya ini di saat praktek akan jauh lebih gampang dijelaskan. Contoh melaporkan. Ini adalah sebuah contoh pengukuran tunggal, di mana mengukur panjang benda dan menggunakan mistar. Di sini kita lihat panjangnya mistar itu yang terbaca pada skala adalah 7,6. Melaporkannya di sini 7,60. Kita melipatkan ketidakpastiannya. Ketidakpastian atau delta X itu adalah seper 2 nilai skala terkecil. Nilai skala terkecilnya adalah 1 mm. Maka seper 2 kali 1 mm atau 0,1 cm, maka hasilnya 0,05 cm. Sini cm, di sini cm. Maka cara melaporkannya itu mengandung arti bahwa panjang mistar panjang benda tersebut berkisar di antara 7,6 kurang 0,05 dan 7,60 tambah 0,05 kalau dalam cara melaporkan. Ini khusus untuk pengukuran tunggal. Contoh berikut ini ada kaitannya dengan operasi matematik. Saat melakukan praktikum pengukuran dengan menggunakan jangka sorong, seorang siswa mengukur dimensi balok, tinggi, lebar, dan panjang dengan hasil sebagai berikut. Tadi ini tingginya, lebarnya, dan panjangnya. Volume balok tersebut sesuai dengan keadaan angka penting adalah apakah 176, 176,0, 176,2 atau gimana? Mana yang benar? Kita lihat cara penyelesaiannya.
Tahap pertama yang harus kita lakukan adalah membaca skala. Sudah pernah dipelajari sebelumnya. Dari sini kelihatan bahwa balok itu panjangnya, ya, ini, tingginya, tadi tinggi di sini 4,2. Dari sini 4,2 itu ada di sini. Tambah 9 kali 0,1, ini sudah pernah dipelajari yang lalu. Angka 9 itu ini yang lurus, sehingga hasilnya 4,29. Kemudian lebarnya, ini lebarnya di sini berarti 5,6. Lebar ini ya, seharusnya di sini 5,6 bukan 5,7. Ini ya 5,6 ini. Tambah 6 kali 0,01 cm. 6 itu karena ini yang lurus. Hasilnya 5,66. Kemudian panjang balok ini 7,2 sini. 7,2 ini. Tambah 6 ada di sini. 56 ini yang lurus. Sehingga hasilnya 7,26. Nah, selanjutnya tahap berikutnya kita hitung volume balok dengan menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 7,26, lebarnya ini 5,66 dan tingginya 4,29. Hasilnya itu entah hanya komen yang beda ini, tapi terakhir kita akan dapatkan 1,79. Nah, sebenarnya sepintas bagi yang sudah memahami aturan angka penting, dia tidak dihitung, karena di sini sudah jelas bahwa semua dimensi balok itu mengandung 3 angka penting. 3 angka penting. 3 angka penting. Di sini yang 3 angka penting adalah hanya ini. Kalau ini 4 angka penting, ini 4 angka penting, ini 5 angka penting, dan ini entah berapa. Di sini tadi 7,28 9, 60. Ingat baik-baik, ini merupakan materi yang cukup penting. Contoh soal yang terakhir. Demikianlah tutorial atau video ini, semoga bisa membawa manfaat. Jangan lupa bagikan link video ini kepada teman yang membutuhkannya sosial media. Bila Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, dan tentu saja bagi yang belum subscribe. Sampai jumpa pada video berikutnya. Mau di-download silakan, tapi pertimbangkan dengan kapasitas normal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.